Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'. Sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang memang sangat menarik pada saat kita berbicara tentang haji. Dikarenakan haji ini merupakan adalah salah satu ibadah yang memang memiliki persyaratan yang dinamakan dengan istita'ah. Istita'ah itu adalah merupakan kemampuan si calon jamaah haji. Kemampuan tersebut adalah kemampuan baik secara finansial maupun kemampuan secara keilmuan maupun kemampuan secara kesehatan. Ada 3 unsur yang memang yang memang harus dimiliki oleh seseorang calon Duyufur Rahman, tamu Allah, bahwasanya seseorang itu dia harus mempunyai ilmu yang paling terpenting. Ilmu itu untuk bisa dia memaknai dari setiap aktivitas haji yang dia lakukan. Yang kedua, dia juga harus mempunyai kemampuan finansial, yaitu istita'ah al-mal, di mana pada saat dia melaksanakan ibadah haji dia harus mempunyai biaya yang harus dia keluarkan, dan juga biaya untuk orang-orang yang ditinggalkan di tanah airnya. Dan yang terakhir adalah istita'ah kesehatan, adanya kemampuan sehat bagi seseorang. Dulunya istita'ah kesehatan ini tidak pernah diwajibkan, tidak pernah dijadikan sebagai syarat. Namun pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan dikarenakan banyaknya mudarat yang terjadi pada saat jamaah pergi ke haji tersebut dan tidak bisa melaksanakan rukun, bahkan misalnya banyak hal-hal wajib-wajib haji yang mereka tidak bisa melaksanakannya. Maka ini disyaratkan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk bisa fokus pada saat jamaah itu bisa melaksanakan ibadah haji. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya Bang, pada saat kita bercerita tentang haji ini. Ini kan ibadah yang memang memerlukan biaya dan juga ibadah yang memang memerlukan kepada tenaga yang kuat, istilahnya. Setelah itu dia juga harus memerlukan pengetahuan, karena aktivitasnya lumayan padat. Jadi haji effort yang besar, effortnya besar sekali. Orang pertama, kalau misalnya orang Indonesia itu kan melakukan haji tamatuk, biasanya dia melakukan umrah terlebih dahulu. Setelah selesai umrah, setelah itu dia menunggu masa haji. Setelah masa haji, pada saat masuk haji, dia akan melakukan pelaksanaan wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah. Setelah itu dia akan bermalam di Mina dan melempar jamarah. Nah, ini kan lama durasinya. Nah, maka memerlukan kepada istilahnya perlu kepada biaya, dan pemerintah Indonesia itu sudah melakukan subsidi silang untuk haji ini, di mana subsidi silang ini kalau kami sebagai petugas, saya alhamdulillah tahun ini berangkat haji, itu sebagai petugas itu dibayar oleh pemerintah Aceh 87 juta. Satu orang petugas. Itu untuk biaya tiketnya, biaya penginapannya, semuanya. Sebenarnya biaya real haji itu 87 juta. Tapi karena Indonesia disubsidi, maka yang harus dibayar oleh jemaah 50 juta. Separuhnya. Nah, inilah menarik. Kenapa kita harus berbicara masalah haji? Karena di sana ternyata punya potensi-potensi yang bisa kita garap sehingga jemaah haji kita juga bisa bayar lebih murah lagi. Nah, itu sebenarnya yang memang harus kita menjadi bahasan dari kita. Apa saja potensinya? Pertama, kita mempunyai beberapa lapak tanah di Mekah. Ada beberapa rumah Aceh yang khusus Aceh ya? Ya, rumah Aceh. Rumah Aceh itu ada beberapa rumah yang masih belum itu direnovasi, belum dijadikan sebagai investasi. Misalnya ada building yang hanya 4 tingkat, 4 lantai. Ini kan sangat tidak memungkinkan kalau seandainya kita sewakan untuk para jamaah karena masih bangunan lama. Apa yang harus dilakukan? Pertama adalah pemanfaatan lahan ini.
Kita punya dana otsus, ya kan? Maka kita bisa membiayai dari dana otsus untuk membangun hotel di lahan tersebut. Bayangkan kalau seandainya kita punya 5 lahan lagi, dan itu bisa kita bangun satu-satu hotel itu 1000 kamar. Ya, 1000 kamar, tentu pembangunannya akan memakan waktu, katakanlah berapa lama, dan itu kita buat kerjasama sama kontraktornya di sana. Berapa dana yang harus kita cicil? Katakanlah misalnya 10 triliun atau 5 triliun. Maka kita akan cicil 1 tahunnya 2 triliun dari uang dana otsus tersebut. Selesai satu hotel, maka bagaimana perjanjiannya? Perjanjiannya berarti kita akan membayar setengah untuk si punya hotel, setengah untuk kita, misalnya seperti itu. Selama berapa tahun? Jadi setengah hak orang Aceh, tinggal aja 500 kamar untuk orang Aceh. Berarti bisa menampung, katakanlah kalau misalnya 500 kamar itu satu kamar 6 orang, itu bisa menampung 3 kloter. Nanti ada hotel lain bisa menampung 3 kloter, hotel lain bisa menampung 3 kloter. Dan itu akan membuat jauh lebih murah biaya haji ya. Untuk khusus Aceh. Khusus Aceh. Nah, kan inilah sebenarnya tugas siapa sebenarnya pemimpin ke depan Gubernur Aceh. Dia harus mempunyai visi seperti itu. Bukan hanya sekedar tanda tangan, pindah sana orang, pindah sini orang, ya kan? Gonta-ganti bukan hanya sekedar. Tapi inilah yang memang harus dimiliki visi seorang pemimpin di Aceh, bagaimana dia mempunyai visi sebagaimana Habib Buga. Habib Buga itu yang membuat inisiasi Baitul Asyi di Makkah. Sehingga hari ini setiap jemaah haji itu mendapat uang bantuan dari wakaf itu 6 juta rupiah. Itu dia. Itu yang pertama, sektor katakanlah accommodation ya, akomodasi perhotelannya. Dan yang kedua yang bisa kita garap lagi, misalnya potensi yang paling terbesar itu adalah pada saat kita menggarap tentang dam. Dam itu hewan kurban yang memang harus kita sembelih di sana. Kenapa? Karena kita memilih haji tamattu. Ada 2 haji yang memang dikenakan dam, yaitu yang pertama sekali adalah haji tamattu dan haji kiran. Haji kiran syaratnya harus membawa kambing dari negerinya. Kan nggak mungkin kita bawa kambing dari Aceh ke Saudi. Berapa lagi ongkos kambing kita? Nah, tapi saya terinspirasi dari situ. Kenapa enggak setelah kita sembelih kambing kita di Saudi, di Makkah, kita bawa pulang dagingnya ke Aceh. Dan itu menjadi salah satu potensi pemberdayaan ekonomi yang sangat luar biasa. Dibolehkan? Boleh, secara hukum fikih boleh, asal syaratnya sembelih di Mekah. Syaratnya disembelih di Mekah. Setelah disembelih di Mekah, maka perlu proses. Proses apa namanya? Proses pengalengan. Proses, katakanlah misalnya kita mau langsung menjadikan makanan siap saji, masak kari, masak kuah belangang. Di mana dimasaknya? Di Saudi. Berarti kan harus ada industri di sana. Nah, industri cateringnya. Dan itu bisa juga dijadikan sebagai makanan untuk jamaah haji ke depan. Nah, itu dia. Sebenarnya beberapa provider yang memang menangani masalah catering, mereka bisa mengambil dari daging kurban tersebut atau dari daging dam tersebut. Ini banyak hal yang memang bisa kita lihat dan bisa kita garap seandainya kita semuanya mempunyai sebuah visi untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat. Jamaah haji kita tidak kerepotan dalam hal makan, hal makanan. Kenapa? Karena mereka sudah mempunyai ciri khas masakannya dari Aceh sendiri. Dari mana? Dari daging dam tersebut. Setelah itu ada daging kurban, dan ini bisa juga dikirim ke Aceh daging kurbannya. Katakanlah misalnya Aceh mempunyai jamaah 300 kali 12. Nah, jamaah haji kita itu kan lebih dari 3.600. Ya, 3.600 jamaah kita. 3.600 itu semuanya potong daging potong domba. Berarti ada 3.600 domba yang disembelih di sana dan dagingnya itu dimanfaatkan untuk bisa dikirim kembali ke Aceh. Nah, ini merupakan potensi yang sangat luar biasa. Pemerintah Aceh bisa mengalengkan daging tersebut dan bisa dibagi kepada katakanlah anak-anak stunting, ibu-ibu stunting, dan mereka bisa mendapatkan asupan daging setiap bulannya. Orang fakir ekstrim, orang kemiskinan ekstrim juga akan bisa mendapatkan daging kambing tersebut setiap bulannya. Dari pihak sana sendiri boleh?
sangat dibenarkan dengan syarat kita harus melakukan kerjasama. Harus membuat kerjasama, harus perlu delegasi, pembicaraan, bagaimana mekanisme. Nah, itu dia semuanya yang perlu kita sampaikan. Karena kita melihat peluang pada saat pesawat maskapai yang pergi ke sana kan mengantar jamaah, pulangnya kan kosong. Kita bayar tiketnya. Kenapa kita tidak mengirim sesuatu barang dari sana ke tempat kita? Orang tiketnya sudah kita bayar, tiket pulangnya. Itu maksudnya yang perlu kita sampaikan, bahwasanya ini peluang yang sangat besar. Jadi jemaah datang dan pulang dengan barang dari sana yang milik kita. Jemaah diantar pulang, nanti kita kembalikan dengan barang-barang yang memang bisa kita kirim lagi kemarin. Sebenarnya inilah yang dinamakan watijaratan lan tabura, dan kita sangat dibenarkan melakukan proses perdagangan. Bahkan orang-orang terdahulu pada masa kekhilafahan, mereka itu melakukan transaksi perdagangan. Misalnya saya pergi ke Syam, pergi ke Palestina, berdagang di sana, saya jualan air mineral ini. Nah, katakanlah 100.000 dus saya jualan di sana dengan kafilah yang saya bawa. Nah, ternyata saya tidak akan mengambil uang air ini. Nanti saya akan ambilnya di Saudi saja, di Mekah saja, waktu musim haji. Dan nggak mungkin saya tidak akan pergi haji. Kenapa? Karena saya punya kepentingan transaksi bisnis di sana. Jadi semua perputaran bisnis itu paling besar itu di Makkah Al-Mukarramah. Sehingga di sanalah terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat luar biasa. Inilah yang sebenarnya yang harus kita kembalikan kembali. Sehingga apa? Mekah menjadi World Trade Center, menjadi pusat perdagangan dunia. Semua barang, kita punya barang apa di sini? Ayo jualan aja ke sana. Oh, di sana punya barang apa? Ayo jualan ke negeri kita. Nah, ini sebenarnya aspek-aspek yang memang sangat dipentingkan pada saat kita berbicara tentang bagaimana menjadikan haji itu bukan hanya sebagai ibadah ritual, tapi juga kita bisa making money di sana. Dari penjelasan Ustadz Damanhur, ini apa yang mungkin menjadi penyebab lambatnya ataupun tidak terjadi transaksi-transaksi itu, Ustaz? Yang pertama mungkin tidak paham, tidak melihat peluang. Orang kan tidak melihat bahwasanya itu peluang. Nah, selama ini kan itu hanya digarap oleh orang-orang tertentu dengan keuntungan secara pribadi, tidak kembali kepada negara, tidak kembali kepada daerah. Nah, kalau seandainya katakanlah berapa 20.000 jemaah haji Indonesia dan bisa mengelola damnya secara terstruktur dan itu akan menjadi income bagi Indonesia. Ya, saya kira ini merupakan sebuah potensi yang sangat luar biasa bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak egois hanya untuk Aceh aja. Sebenarnya kalaupun untuk Aceh bisa saja itu seperti tadi kita biasanya itu Bang hanya sebagai pilot project untuk Bank Aceh. Pertama sekali adanya Bank Pembangunan Daerah itu adanya Aceh. Bank Aceh, Bank Pembangunan BPD, Aceh yang memulainya. Setelah itu Bapeda Aceh yang buat pertama sekali. Dinas Syariah juga Aceh yang buat sekali. Bank Aceh Syariah juga Aceh yang pertama sekali yang membuatnya, sehingga akan diikuti oleh daerah-daerah lain. Begitu juga dengan berbagai macam proyek-proyek lain yang dapat kita lakukan di Aceh. Insya Allah nanti akan disusul oleh saudara-saudara kita dari seluruh Nusantara. Itu dia. Pemerintah Aceh tidak pernah melirik ke situ, Ustaz? Belum. Mudah-mudahan bagaimana kita mencukihnya itu. Mudah-mudahan ada yang mendengarkan siaran radio ini, ada yang tergugah hatinya dan akan menyampaikan. Dan ini sebenarnya peluang kepada seluruh institusi keuangan untuk bisa mengembangkan produk pembiayaannya. Jangan hanya kembangkan produk pembiayaan untuk para PNS. Buat pembiayaan kambing. Suatu hari Aceh juga bisa mengekspor kambing dari Aceh ke Arab Saudi. Hari ini dari mana kambing tersebut, Bang? Dari Australia. Yang untuk kurban. Haji. Rumputnya dari mana? Dari Australia juga. Kasihan sekali. Kasihan sekali kita sama-sama orang Islam tapi kita tidak menjadi pemasok. Nah, seharusnya di Aceh punya kandang kambing yang memang standar untuk bisa diekspor ke Arab Saudi. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita fokus kepada itu, insya Allah
maka akan terjadi penambahan pendapatan asli daerah kita. Iya, memang mungkin ada sebagian dari kita juga berpikir kalau hanya berbicara itu mudah gitu ya. Setidaknya ini dari mana harus kita memulai semua ini, Ustadz? Kalau memang haji aja Aceh memang udah menjadi banyak sekali mungkin waiting list juga ya, termasuk Aceh yang besar waiting listnya. Tapi hal-hal tersebut mungkin tidak menjadi pandangan lirikan dari teman-teman kita gitu ya, apa-apa kita jadi bisnis, apa-apa kita jadi bisnis itu. Padahal sebenarnya kalau nih haji ini aja bisa dijadikan bisnis atau peluang-peluang bisnis untuk kita ya. Dan jadi dari mana ini harus kita mulai untuk memandangnya ini, Ustaz? Tentu tidak akan bisa seperti membalik telapak tangan, karena pada saat kita menjalankan ini kan harus ada skemanya. Skala prioritasnya yang mana terlebih dahulu. Pertama, kalau menurut saya, ayo jajaki tentang bagaimana buat kerjasama dengan pemerintahan Arab Saudi, khususnya dengan mahkamah syariahnya Makkah Al-Mukarramah. Karena yang memegang otoritas wakaf tersebut adalah mahkamah syariahnya. Kirimkan orang, misalnya pas lagi haji seperti ini, bicarakan apa yang bisa kita buat pada sisa bangunan rumah Aceh tersebut. Kalau memang ada, mari sama-sama kita buka. Kalau misalnya pemerintah Aceh sanggup membangun sendiri, ya silahkan. Nah, kalau seandainya tidak sanggup dengan skema istilahnya sukuk, maka kita akan menyicil. Seperti itu. Dan itu harus diseriusi, nggak bisa nggak diseriusi. Kasihan loh. Ini kesempatan yang lagi sebesar-besarnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Direktur IDB itu orang Aceh. Orang Aceh, Islamic Development Bank itu orang Aceh. Masa kita nggak pernah komunikasi sama dia untuk minta tolong bagaimana ini supaya bisa hal-hal seperti ini. Dan representatif BSI untuk Jeddah itu juga orang Aceh, salah satunya. Nah, ayo misalnya ajak semuanya potensi Aceh yang ada, ayo kita mikirkan tentang ini. Saya kira kalau ini memang diseriusi untuk perumahan, katakanlah buat delegasinya, untuk misalnya tentang peternakan domba, misalnya siapa yang bertanggung jawabnya, dan ini adalah prospek yang memang itu dilakukan oleh indatu kita, nenek moyang kita dulu. Mereka tidak ada gas, tidak ada minyak, tidak ada apapun, tapi mereka bisa berhaji dengan mudah. Ya kan, bisa tinggal di Mekah dengan nyaman. Saya teringat sekali almarhum Abu Haji Ismail Ibrahim. Beliau mengatakan kondisi jamaah haji dari Aceh di era 1930-an itu jauh lebih mulia dari penduduk Arab Saudi sendiri. Karena penduduk Arab Saudi tidak mempunyai kehidupan apapun, tidak punya pendapatan. Jadi mereka mencari makanan itu dari tong sampah. Di era 1930-an. Nah, orang Aceh pergi haji bawa bekal yang banyak. Dan bekal itu sangat terkenal kan, ikan kemama, sirbo. Tapi kan kasihan kalau seandainya kita tidak mau menginovasi produk-produk lokal ini dalam bentuk lebih modern. Seperti itu. Jadi kalau juragan-juragan mungkin adalah ya juragan-juragan Aceh di sana gitu. Ya. Udah ada gerak langkahnya di sana? Sudah, dari dulu itu memang sudah terkenal Aceh itu dengan juragan-juragannya. Sehingga mereka bisa pergi haji setiap tahunnya. Kenapa? Karena punya transaksi bisnis. Ada yang bawa pinang ke sana, ada yang bawa bahan-bahan apa. Itu yang mereka transaksikan. Sebenarnya spirit haji itu bukan hanya sekedar ibadah, tapi bagaimana menjadikan pusat perputaran komoditas seluruh dunia. Ini sebenarnya haji, judulnya ini mas. Judulnya ini. Haji adalah pusat transaksi bisnis seluruh komoditas dunia. Jadi semua. Dan ini kan dilakukan secara ilegal hari ini. Dalam artian saya punya barang apa dari Aceh, bawa sedikit jualan di lapak, dikejar sama polisi, seperti itu. Orang Rusia bawa jam radu, jam Rolex, jualan dia di pinggir jalan, misalnya seperti itu. Nah, kenapa misalnya itu tidak dijadikan sebagai sebuah industri yang memang bisa menjadikan penambahan income bagi negara itu maupun negara Saudi.
Iya kan kalau kita Robi pernah lihat juga di YouTube banyak gitu ya masyarakat Aceh yang memang udah stay di sana gitu ya. Ya, yang stay di sana itu kan mungkin dari dulunya sebenarnya orang tuanya memang sudah pergi ke sana dan tidak pulang-pulang. Dan bahkan dulu itu masih sangat bebas. Setelah diberikan kebebasan untuk untuk memilih warga negara. Jadi mereka tetap memilih di sana gitu ya? Ya, memilih di sana ya karena di sana tingkat kebahagiaan tinggi. Tingkat kebahagiaan, kepuasan dalam hal ibadah. Dekat dengan Masjidil Haram, bisa berkunjung ke setiap harinya gitu ya. Setiap pekannya bisa berkunjung ke Madinah, mengunjungi Rasulullah, berziarah. Ini kan sesuatu yang wow katanya kan. Nggak dapat kita. Kalau misalnya kita di sini harus punya duit berapa? Apalagi misalnya ikut travel paling tidak 25 juta. Nah kalau di sana bayar tiket bus pergi kita atau isi minyak langsung bisa ziarah, bisa tiap hari. Kayak wisata domestik aja di sana gitu ya. Betul sekali. Oke, Bapak kalau dari kesimpulan ini Ustaz Damanhur, jadi udah berpuluh-puluh tahun haji ini terjadi maksudnya untuk Aceh khususnya gini ya. Apa yang dampak besar bagi perekonomian Aceh ini dari kegiatan haji ini? Kalau perekonomian paling besarnya itu adalah yang dirasakan oleh jamaah. Ya, jamaah itu dia mendapatkan uang lebih besar. Nah, katakanlah ada duit pulangan dari pemerintah, setelah itu ditambah dengan ditambah dengan uang dari wakaf. Nah, ya sekitar kalau misalnya bisa dikalkulasikan sekitar 15 jutaan lah dia dapat uang gitu. Nah, yang kasihannya kan kalau orang dulu begitu dia punya harta, dia akan jadikan harta tersebut untuk diwakafkan di sana, disedekahkan di tanah suci. Hari ini mohon maaf banyak jamaah kita begitu dapat uang seperti itu dia beli ceret kuning ya kan? Langsung ya, itu udah terbayang. Ya, terbayang. Ayo kita salat. Kenapa? Ayo pulang misalnya kan. Kok pulang? Ya sambilan cari tasbih, sambilan cari oleh-oleh. Jadi setiap hari itu ya pulang pergi itu dengan bawa tentengan belanjaan. Gitu, ya. Dikasih tas 1 koper sama pemerintah, pulang-pulangnya bawanya koper gitu ya. Koper gitu. Itu tabiat orang Indonesia gitu. Saya kira bukan hanya tabiat orang Indonesia, tapi hampir semua jamaah juga seperti sama itu. ya. Karena kan ada sebuah teori yang mengatakan bahwasanya an-nisa yatasawwafun, yang berbelanja itu wanita biasanya. Hal-hal seperti itu. Yang bawa baru bapak-bapak gitu ya. Ini pengalaman pribadi. Itu memang ya. Ustaz, baik di penghujung nih apa kesimpulan kita, Ustaz? Ya, haji merupakan potensi untuk melaksanakan aktivitas ekonomi yang sangat luar biasa selain dari sebuah perjalanan spiritual, rohani dan jasmani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.